Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kade Ica Hayati dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai pendidikan ditinjau dari filsafat humanistik dan Pancasila. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai pendidikan ditinjau dari filsafat humanistik. Dari abad ke-16 sampai ke-17, filsafat pendidikan aliran humanisme menekankan pada pendidikan bebas seperti gagasan orang-orang Yunani dan Romawi. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan harus terdiri dari suatu susunan mata-mata pelajaran yang terbatasi, tetapi yang harus dikuasai dengan sebaik-baiknya. Dalam pandangan filsafat pendidikan humanisme, realitas senantiasa mengalami perubahan, tidak permanen. Pengetahuannya sifatnya publik objektif, sedangkan keyakinan subjektif atau privat. Kebenaran sifatnya relatif atau selalu berubah-ubah. Oleh sebab itu, kebaikan didasarkan pada apa yang berlaku di masyarakat. Di sini, guru berperan sebagai rekan dialog peserta didik menghadapi kenyataan hidup, sedangkan peserta didik belajar apa yang dibutuhkan dan dibinatinya. Metode dan kompetensi pemecahan masalah dan partisipatif lebih diutamakan. Guru harus berupaya menciptakan suasana belajar menyenangkan, demokratis, dan karya wisata. Tujuan pendidikan dalam filsafat pendidikan humanisme dirancang untuk memampukan anak didik hidup di masyarakat, membentuk pengetahuan yang menjawab kebutuhan sosial. Berikutnya yaitu mengenai ciri dari teori humanisme. Pendekatan humanisme dalam pendidikan menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Hal ini mencangkup kemampuan interpersonal, sosial, dan metode untuk mengembangkan diri yang ditunjukkan untuk memperkaya diri, menikmati keberadaan hidup, dan juga masyarakat. Keterampilan atau kemampuan membangun diri secara positif ini terjadi sangat penting dalam pendidikan karena keterkaitan dengan keberhasilan akademik. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik untuk membantu siswa mengembangkan dirinya yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal dirinya mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi yang ada dalam diri mereka. Ada salah satu ide penting dalam teori belajar humanisme yaitu siswa harus mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam kegiatan belajar mengajar sehingga siswa mengetahui apa yang dipelajari serta tahu seberapa besar siswa dapat memahaminya. Pendekatan humanisme menekankan pentingnya emosi atau perasaan, komunikasi terbuka, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap siswa. Untuk itu, metode pembelajaran humanistik mengarah pada upaya untuk mengasah nilai-nilai kemanusiaan siswa, sehingga para pendidik atau guru diharapkan dalam pembelajaran lebih menekankan nilai-nilai kerjasama, saling membantu dan menguntungkan, kejujuran dan kreativitas untuk diaplikasikan suatu proses pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan dan hasil belajar yang dicapai siswa. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai teori belajar humanisme, yaitu yang pertama Arthur Combs. Arthur Combs bersama dengan Donald Young menyatakan bahwa belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi individu tersebut. Artinya, bahwa dalam kegiatan pembelajaran, guru tidak boleh memaksakan materi yang tidak disukai oleh siswa, sehingga siswa belajar sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa adanya paksaan sedikitpun. Sebenarnya, hal tersebut terjadi tak lain hanyalah dari ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan bagi dirinya. Yang kedua,
yaitu Maslow. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal, suatu usaha yang positif untuk berkembang dan kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Yang ketiga, Carl Rogers, seorang psikolog humanisme yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Menurut Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Berikutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu mengenai pendidikan ditinjau dari filsafat Pancasila. Ajaran filsafat mempunyai status tinggi dalam kebudayaan manusia, yakni sebagai ideologi bangsa dan negara, dan selanjutnya menjadi eksistensi suatu bangsa. Untuk menjaga eksistensi, maka diwariskanlah nilai-nilai itu pada generasi selanjutnya dengan cara transfer nilai yang efektif melalui pendidikan. Untuk menjamin kebenaran dan efektifnya proses pendidikan, maka dibutuhkan landasan filosofis dan ilmiah sebagai asas normatif dan pedoman pelaksanaan pembinaan. Yang berhasil atau tidaknya pendidikan berpengaruh besar terhadap prestasi suatu bangsa, bahkan pada tingkat sosio-budaya mereka. Kedudukan filsafat pendidikan bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama landasan ilmiah, yaitu bagi pelaksanaan pendidikan yang terus berkembang secara dinamis. Yang kedua, landasan filosofis, yaitu menjiwai seluruh kebijaksanaan dalam pelaksanaan pendidikan dan dapat menjawab persoalan pendidikan. Selanjutnya, Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia, tujuan hidup bangsa Indonesia, kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai puncak kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia secara pribadi, sebagai makhluk sosial dalam hubungan masyarakat, alam dan Tuhannya. Pancasila harus dipahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan agar mempunyai nilai dan arti bagi kehidupan bangsa. Pancasila yang dimaksud tersebut dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 5 sila, penjabarannya sebanyak 36 butir yang saling berhubungan menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia berkembang secara dinamis dari zaman kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi, pendidikan diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai satu sistem pengajaran nasional. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan dapat menjamin perkembangan dan keberlangsungan kehidupan bangsa. Berikutnya yaitu sejarah yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai asas pendidikan nasional. Menurut Aristoteles, tujuan pendidikan sama dengan tujuan didirikannya suatu negara. Alasan filsafat pendidikan Pancasila merupakan tuntunan nasional karena filsafat pendidikan Pancasila merupakan subsistem dari sistem negara yang merupakan perwujudan nilai dan jiwa Pancasila yang dapat melestarikan kebudayaan, martabat, dan kepribadian bangsa dan negara. Dapat dikatakan bahwa filsafat pendidikan Pancasila merupakan aspek rohaniah atau spiritual Sisdiknas, tercermin dalam tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan. Pancasila merupakan dasar negara dan bangsa serta menjadikan pandangan hidup bangsa yang menjiwai sila-silanya dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat pendidikan yaitu berusaha menjawab dengan berpikir secara mendalam, sistematif, dan komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dapat dihayati, dipahami, dan dilaksanakan.
sistem pendidikan, yaitu memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam proses pendidikan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini yang mengambil topik pendidikan ditinjau dari filsafat humanistik dan Pancasila. Mohon maaf jika terdapat kesalahan di dalam pembahasan yang saya berikan. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah wawasan kependidikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.